Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada hari ini saya akan mencoba mengetes inverter ya. Ini video pengetesan inverter. Jadi alat ini nanti kemungkinan akan kita pasang untuk pembangkit listrik tenaga surya ya, tapi ini kapasitasnya sangat kecil ya teman-teman. Jadi sekedar introducing aja dari saya pakai ini adalah solar charger control kapasitas 10 ampere ya. Ini adalah inverter 300 watt ya, square wave, dan ini adalah aki 12 volt 9 ampere ya. Oke, langsung saja kita hidupkan inverternya. Jadi aki ini sudah saya charging ke solar panel 50 WP. Solar panel 50 WP, dia posisinya sudah terpakai kurang lebih sekitar 20% ya, karena saya pakai untuk backup kipas angin selama 2 jam sebelum saya buat video ini. Oke, langsung saya coba untuk kita hidupkan beban kipas angin ya. Beban kipas angin berukuran 30 watt, kurang lebih kipas anginnya seperti ini. 35 watt ya teman-teman. Baiklah, kipas anginnya sudah hidup dan teman-teman bisa dengar di situ ada suara bengung. Ya, ada suara bengung. Dan level tegangan drop jadi 11,9 ya, dari 15,3. Ya, itu wajar karena sebuah sumber tenaga listrik jika dibebani akan ada penurunan tegangan. Oke, akan saya cabut. Kita akan coba disambungkan ke PLN ya teman-teman. Kita coba disambungkan ke PLN. Nah, kipasnya sudah hidup ya. Teman-teman dengarkan, tidak ada suara bengung kalau disambung ke PLN ya teman-teman. Kalau kita sambung ke inverter gelombang kotak, ada suara bengung ya, ada suara bengung. Nah, dari mana suara bengung itu berasal? Di sini akan saya coba jelaskan. Di sini akan saya coba jelaskan. Sebelum video ini saya buat, saya sudah pernah menjelaskan tentang rangkaian inverter gelombang kotak ya teman-teman. Kurang lebih dia menggunakan hub bridge. Silahkan teman-teman tonton. Jadi kalau kita bandingkan antara, saya tidak punya osiloskop, tapi penjelasan ini cukup untuk menjelaskan perbedaan antara inverter square wave, inverter modified sine wave dengan gelombang sine wave yang dihasilkan PLN. Nah, itu efeknya cukup terlihat pada saat kita menggunakan beban induktif ya teman-teman. Pada saat kita menggunakan beban induktif. Nah, jadi kalau gelombang listrik yang dihasilkan PLN adalah dia berbentuk gelombang sinusoidal ya teman-teman. Apa itu gelombang sinusoidal? Ya, dia gelombang yang naik turun dengan dengan nilai kurang lebih seperti ini. Saya tuliskan 0, 1, 1/2 akar 2. Ini 1/2, 1/2 akar 3, dan 1. Pada saat kapan? Pada saat 0 derajat, 30, 45,
ini adalah tipikal gelombang sinus, naik turunnya seperti ini. Jadi pada saat 0 derajat dia akan 0, 30 derajat dia akan 1, 45 derajat dia setengah akar 2, 60 derajat dia setengah akar 3, 90 derajat dia 1. Nah, teman-teman bisa buka buku matematikanya, gelombang sinusoidal. Tapi kita tidak akan membahas perhitungan ini. Jadi, inilah tipikal gelombangnya. Pada saat 0 derajat dia mulai dari 0, 30 derajat dia naik di setengah, ya, 45 derajat dia naik di setengah akar 2, 60 derajat dia naik di setengah akar 3, dan pada saat 90 derajat itu adalah pi per 2 ya teman-teman. Pi per 2 itu adalah 90 derajat, karena pi-nya kan itu nilainya adalah 180 kalau dalam bentuk radian. Ya, 180 per 2 dia jadi 90 derajat. Kemudian setelah pi per 2 itu menuju ke pi, dia akan kembali ke 0 dan berulang siklus selanjutnya di setengah periode negatif ya. Nah, kalau inverter gelombang kotak, dia konstan dari 0 sampai dengan pi per 2 sampai dengan pi, dia konstan di nilainya 1. Ya, baru nanti dia akan langsung turun dan membentuk gelombang kotak di setengah periode negatifnya di sisi negatif. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya inverter gelombang kotak dengan gelombang sinus. Ya. Jika teman-teman cari di luar itu akan bisa ditemui inverter yang dia pure sine wave ya, gelombang sinus murni. Jadi ada juga memang inverter yang bisa menyerupai gelombang dari PLN. Nah, jadi disinilah perbedaannya. Yang membuat dengung dan panas adalah bentuk gelombang kotak ini. Jadi kalau dia di PLN kan untuk beban induktif, dia kan diinduksi naik turun ya, diinduksi naik turun sehingga membentuk medan putar ya. Sementara ini dia konstan. Jadi kalau di sini dia arusnya naik turun, nanti arusnya naik turun. Kalau kita gambar grafik arus naik turun terhadap waktu ya teman-teman. Jadi dia naik turun terhadap waktu. Kalau yang ini dia konstan. Jadi dari 0 sampai pi dia konstan, nanti langsung turun mulai lagi 0 sampai. Ini yang akan membuat perangkat-perangkat listrik yang tipikalnya induktif menjadi panas. Ya teman-teman, menjadi panas. Jadi atas dasar ini kenapa inverter gelombang kotak kurang direkomendasikan untuk digunakan sebagai inverter kebutuhan panel surya ya. Panel surya rata-rata mereka menggunakan sine wave, pure sine wave. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Bisa digunakan. Bisa, kenapa? Ya karena tidak semua peralatan listrik tipikalnya induktif. Jadi ada yang tipikalnya resistif seperti Magic Jar, Magicom, mungkin itu bisa digunakan. Kemudian televisi, ya televisi itu dia menggunakan power supply SMPS ya, power supply SMPS. Ya kalau kemungkinan ada yang panas mungkin nanti di dioda bridge-nya di televisi. Kemudian amplifier, lampu LED itu bisa digunakan dengan inverter gelombang kotak dan sangat mungkin ya kita menggunakan itu ya. Jadi kelemahan dia adalah di beban-beban yang sifatnya induktif. Dan kalau kita gunakan lagi kipas angin yang kapasitasnya lebih kecil, maka kemungkinan itu sangat mungkin digunakan. Yang dia kipas angin seperti trafo gulungan. Jadi itu juga bisa digunakan ya teman-teman. Oke. Mungkin cukup sampai di sini penjelasannya teman-teman ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar kenapa inverter gelombang kotak dia bengung ya. Saya rasa cukup penjelasannya karena adalah ya seperti ini gelombangnya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.